Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur Masjid Fatahillah Blok B Pasar Tanah Abang yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi, dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan narasumber kita pada siang hari ini atau penceramah kita, yaitu Yang Mulia Dr. Buya Haji Elva Henry Muklis MA. Beliau adalah Ketua Umum DPP Dai Rantau. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita pada hari ini. Dan juga yang kami hormati Ketua beserta segenap pengurus Masjid Fatahillah Blok B Tanah Abang, dan juga kepada seluruh jamaah yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia rezekinya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat zuhur kita secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat zuhur kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada pangkuan alam, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya Ustaz Buya Haji Ahmad Siddiq selaku Ketua DPW dalam DKI Jakarta untuk memandu acara pada siang hari ini, bahwa hari ini adalah hari Sabtu pekan keempat. Itu dilaksanakan pengajian dalam. Jadi setiap 1 bulan sekali Dai Rantau Bina yang melaksanakan kajian ya di Masjid Fatahillah Blok B Pasar Tanah Abang. Nah, untuk itu ya sebagai narasumber kita pada hari ini, yaitu Buya Dr. yang menangani dengan judul dahsyatnya silaturahmi. Oleh karena itu tidak berpanjang-panjang, mari kita dengarkan secara bersama-sama apa yang akan kita diuraikan oleh penceramah kita. Untuk itu mari kita persilakan kepada beliau waktu yang secukupnya. Allah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwanu fiddin, a'azzakumullah. Baik pengurus DPP Daram, DPW Daram, DPD Daram, maupun pengurus Masjid Fatahillah Blok B Pasar Tanah Abang ini, dan pengurus Bundok Kanduang DKI Jakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta ilmu syar'i yang hadir di siang hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini seperti janji Nabi, terampuni dosa-dosa kita, terangkat derajat kita, Allah permudah untuk ke surganya, karena kita di hari ini sedang berada di taman surga dunia. Semoga bersama kita di masjid ini, bersama pula kita memasuki surga Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Untuk kajian kita di siang ini membahas satu tema, yaitu dahsyatnya hikmah silaturahim. Bapak Ibu, ada istilah silaturahmi, ada istilah silaturahim. Istilah yang dua ini tercantum dalam Al-Quran, tertulis lengkap dalam hadis yang sahih, menjadi buah bibir para ulama di seluruh dunia ini. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kalau kita mengkaji dalil secara utuh, Allah dan Rasul menjanjikan kepada kita betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kalau kita menjalankan program Allah ini, menjalankan program Rasul ini yang disebut dengan silaturahim. Untuk itu, Bapak Ibu, di awal kajian ini saya sampaikan materi dulu, nanti silakan Bapak Ibu bertanya sepuas-puasnya. Kita berdiskusi tentang materi ini ataupun tentang yang lain yang dirasa perlu dalam rangka penambahan ilmu kita, penguat iman kita, untuk perbaikan akhlak kita. Ada 3 ayat yang utama. Bapak Ibu bisa catat. Ada 3 ayat utama Allah ungkapkan tentang silaturahim ini. Pertama, buka di surat yang ke-6, Al-An'am ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah menyatakan, tidaklah kami mengutus para rasul kecuali punya tugas. Apa tugasnya? Pertama, mubasyirin, pemberi kabar gembira. Kedua, wa munzirin, memberikan peringatan, kabar gembira ketika berbuat kebaikan, peringatan ketika berbuat kejahatan. Istilah lainnya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini informasi Allah. Itulah tugas pokoknya para rasul. Di antara isi dakwah Rasul itu apa? Menyampaikan ayat-ayat Allah yang bunyinya,
Faman amana, maka barang siapa yang beriman, wa aslaha. Aslaha itu orang yang mengadakan perbaikan, yang menciptakan kedamaian, mengembangkan kerukunan, menghindarkan dari permusuhan. Itulah silaturahmi itu. Itulah silaturahim. Jadi silaturahim adalah cara untuk keakraban, menyambung ukhuwah, mempererat persahabatan, menciptakan pertemanan. Itulah dia. Allah katakan, barang siapa yang beriman dan mereka mengadakan silaturahim, fala khaufun alaihim. Allah cabut rasa takut di hati mereka. Walahum yahzanun. Allah ambil rasa kekhawatiran, rasa was-was. Ini dahsyatnya silaturahim. Ketakutan dicabut, kekhawatiran diambil. Yang muncul apa? Ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Ini yang pertama. Yang kedua, buka surat 7. Surat 7 adalah Al-A'raf. Surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-35. Ini yang kedua. Surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-35. Ya Bani Adam. Itu istilah lainnya ya ayuhan nas, sama itu. Bani Adam kah, Annas kah, insan kah, sama. Bashar kah, sama. Artinya manusia. Manusia. Wahai manusia, imma ayati, jika datang kepada kalian rasul-rasulku, kata Allah, yang menyampaikan ayat-ayatku kepada kalian. Apa isi ayat itu? Di antaranya barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, mengadakan silaturahim, ya, barang siapa yang bertakwa dan selalu mengadakan silaturahim, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah cabut rasa takut, Allah ambil rasa was-was. Kadang-kadang Pak, ketakutan muncul menimbulkan kepanikan. Was-was keterlaluan, kita stres. Stres berdampak stroke. Stroke berdampak kepada hancur. Itu dicabut. Berarti Pak, supaya nggak stres, obat untuk tidak stroke apa? Silaturahim. Ini ayat Pak, nggak main-main ini. Kadang-kadang orang menganggap sepele. Ini ayat Allah menyatakan kepada kita. Silaturahim itu mencabut ketakutan, mencabut kekhawatiran, kewaswasan. Akibatnya apa? Sehat. Kalau sehat, jauh dari stroke, jauh dari kepanikan. Ini hikmah dahsyatnya, dahsyat luar biasa. Itu dua. Ketiga buka surah 42. Asy-Syura surat yang ke-42 ayat yang ke-40. Apa kata Allah? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Maka barang siapa yang suka memaafkan orang lain, yang suka
memaafkan orang lain. Wa aslaha, dan mengadakan silaturahim, mengadakan perbaikan-perbaikan, menciptakan kerukunan-kerukunan, maka Allah berikan balasan yang luar biasa untuk mereka. Karena Allah nggak suka orang yang berbuat zalim. Tapi ayat ini, mana hadisnya? Nah, ini hadis yang melengkapi ayat. Ibu dengar nggak, Bu? Ibu-ibu dengar nggak ini? Jelas nggak suaranya? Jelas ya? Ya. Kalau jelas, ke sini soalnya suaranya kencang. Ya. Itu ayat. Hadis Nabi. Bagaimana hadis melengkapi ayat? Namanya tafsir ayat bil ayat, ayat bil hadis namanya. Nah, sekarang hadis Nabi. Pertama, riwayat Imam Bukhari nomor 2067 dan Muslim nomor 2557 dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik. Hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Man ahabba ayyub satalahu alaihi fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Man ahabba ayyub sata alaihi fi rizkihi. Nah, barang siapa yang ingin terbuka pintu rezeki. Ini pedagang ini. Kadang orang ngeluh ya, ngeluh, Ustaz, susah dagang sekarang Ustaz, macet. Kunci rezeki tertutup. Ternyata Nabi memberikan solusi dalam hadisnya. Kalau kalian ingin terbuka pintu usaha, terbuka pintu rezeki, mudah uangnya datang, dan umur diperpanjang oleh Allah. Kata Nabi, falyasil rahimahu. Sering-seringlah silaturahim. Sering-seringlah silaturahmi. Perbanyak teman, singkirkan permusuhan. Banyak cari sahabat, hindarkan cari musuh. Rezeki murah, pintu usaha terbuka, usia bertambah. Itu hadis. Hadis sahih. Itu hadis pertama. Hadis kedua, hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1979 dari Abu Hurairah. Hadisnya pun sahih. Apa kata Nabi? Inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli, masratun fil mal, mansa'atun fil ajal. Sesungguhnya silaturahim itu memunculkan rasa cinta kasih sayang di rumah tangga. Mungkin selama ini broken home rumah tangganya, suami zalim sama istri, istri durhaka sama suami, orang tua nggak sayang sama anak, anak durhaka sama orang tua, di rumah tangga kacau balau, berantem terus. Kata Nabi, silaturahim mahabbatun fil ahli, akan muncul rasa cinta mencintai, akan muncul rasa kasih sayang dalam keluarga. Masratun fil mal, menambah harta. Mansa'atun fil ajal, memanjangkan umur. Bapak Ibu, yang bicara itu Nabi, bukan kita para ustadz. Tidak, Nabi yang bicara. Siapa lagi yang lebih benar ucapannya selain ucapan Allah dan Rasulnya? Tentu nggak ada. Yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai, silaturahim
memunculkan rasa cinta kasih, memurahkan rezeki. Yang ketiga, hadis riwayat Imam Ahmad tercantum di juz yang ke-6 halaman 159 dari Aisyah. Ani fil a'mar, silaturahmi dan sedekah. Ini tadi nih, Bapak Ibu, sedekah dan silaturahmi. Silaturahmi dan berbaik-baik dengan tetangga. Yang dua ini ya'muranid diyar, memakmurkan kampung, memakmurkan perumahan, wa yazidanil a'mal fil a'mar, dan menambah usia, memperpanjang umur. Ini hadis sahih yang wajib kita imani, kita yakini. Itu kata Nabi. Yang keempat, hadis riwayat Abu Ya'la dari Anas bin Malik. Kata Nabi, inna shadaqata dan silaturahim, ulang, tolak su'ul khotimah. Apa tuh? Apa tuh? Su'ul khotimah itu apa? Itu su'uzon, prasangka buruk, su'uzon. Ini su'ul khotimah itu apa? Akhir kematian yang jelek. Lawannya husnul khotimah. Husnul khotimah, su'ul khotimah. Sedekah, silaturahim menghindarkan kita dari su'ul khotimah. Masya Allah, makanya dahsyatnya hikmah silaturahim. Semuanya bersumberkan Al-Quran dan Sunnah dan hadis yang sahih. Imam Bukhari 5.984 nomor hadisnya, dan Muslim 2.000 dari Jubair bin Mut'im, hadis sahih. Kata Nabi, la yadkhulul jannah qati', yakni qati'ar rahimi. Nih, tidak akan masuk surga siapa? Qati'. Siapa qati'? Qati'ar rahimi, pemutus silaturahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang mengawali permusuhan, yang mengawali berantem, yang mengawali kebencian. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Ini hadis yang kelima. Yang keenam, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Yang keenam, inna a'mala ummati tu'radu asyiyatal khamis lailatal jumu'ah fala yaqbalu amala qati'ar rahimi. Sesungguhnya amal-amal umatku, kata Nabi, amal-amal umatku diangkat oleh malaikat dan disampaikan ke Allah. Amal umatku dilaporkan ke Allah oleh malaikat setiap petang Kemis malam Jumat. Setiap petang Kemis malam Jumat. Fala yaqbalu amala qati'ar rahimi. Maka amal orang yang pemutus silaturahim tidak akan diangkat. Tidak akan dilaporkan. Karena tidak diterima oleh Allah. Hadis ini di hadis yang tegas. Hadis riwayat At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud. Kata Nabi, inna abwabas sama'
mughallaqatun duna qati'ar rahimi. Tidak akan terbuka pintu langit. Pintu langit tertutup bagi pemutus silaturahim. Apa tafsirnya? Pintu langit tertutup, apa tafsirnya itu? Satu, rahmat gak akan turun. Dua, doanya ditolak. Tiga, permintaannya gak diterima. Empat, amalnya Allah abaikan. Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, berdasarkan Al-Quran dan hadis ini jelas bahwa betapa hebatnya, dahsyatnya manfaat silaturahim. Berapa tercelanya, betapa ruginya orang yang memutuskan silaturahim. Dulu saya ingat di kampung-kampung, Pak, waktu di kampung dulu ya, memang suasana Lebaran agak berbeda dengan hari-harian. Kalau hari-hari biasa, Pak, orang jarang silaturahmi, jarang kumpul-kumpul. Tapi begitu Lebaran tiba, kalau di kampung dulu, kalau Id, langsung kita berkunjung ke rumah ini, rumah itu, rumah ini, masuk rumah. Kadang-kadang, Pak, nggak boleh pergi sebelum makan dulu. Betul nggak? Itu waktu di kampung. Itu silaturahim dijalin ketika Idul Fitri. Idul Fitri. Nah, kalau yang di kota, dia mudik. Dalam pemahaman saya, mudik itu di antara sunnah Rasul. Hah, kenapa Ustaz? Nah, kenapa tuh? Pemahaman saya, mudik itu di antara bentuk sunnah Rasul. Kenapa? Nah, kenapa? Karena niatnya apa niatnya? Apa niatnya? Silaturahmi, silaturahim, pulang kampung berkunjung. Pulang kampung berkunjung ke rumah saudara, orang tua, itu silaturahmi. Makanya dalam pemahaman saya, mudik itu adalah di antara bentuk silaturahim. Kadang-kadang ya Allah buktikan silaturahmi menambah rezeki, perpanjang umur. Nah, ini ada kawan-kawan saya, tetangga saya, uang nggak punya, nak, pulanglah nak. Ibu pengen kamu pulang nak, bu, nggak ada ongkos bu, kami ongkosin nanti, tenang aja lah. Ketika sang anak pulang pakai motor, Pak, ke Jawa sana, pakai motor, baliknya penuh motornya. Penuh motornya balik. Kenapa? Silaturahmi menambah rezeki. Ongkos pun dikasih, uang kan pun dikasih. Allah bukti itu hadis. Menghindarkan dari su'ul khatimah, memakmurkan kampung. Silaturahmi itu kadangkala langsung berkunjung secara fisik. Fisik langsung, kita saling mengunjungi. Zaman sekarang, zaman medsos, zaman canggih, Islam tidak menolak kecanggihan. Islam mendukung kecanggihan. Buktinya apa? Bapak gak punya ongkos pulang, badan kurang sehat, atau waktu libur gak ada, gak bisa pulang kampung, gak bisa berkunjung, pakai HP bisa silaturahmi, Pak. Bisa nggak? Video call, Pak. Nampak wajah orang tuanya di kampung, video call. Ustaz, HP nggak canggih, HP jadul nggak apa-apa, dengan suara halus. Tapi boleh dikatakan silaturahim melewati HP, bisa. Bahkan ke depannya akan ada fatwa-fatwa nanti, nikah online sah. Muncul nanti. Coba nih, apa rukunnya? Ada calon suami atau istri, ada saksinya, ada apa? Wali, saksi, wali. 4 ada mahar, 5 ijab kabul.
Yang 5 terpenuhi, sah nikahnya. Sang suami, calon suami di Jakarta. Calon istri di kampung halaman. Di kampung. Ada walinya. Ada walinya. Ya, langsung menikah lewat online. Bisakah? Ijab kabul jelas. Wajah saling menampak. Hai Muhammad bin Ali, saya nikahkan kamu dengan anak kandungku Fatimah binti El-Fahendri dengan mahar sekian. Diterimalah oleh sang suami di Jakarta. Saya terima nikahnya Fatimah binti El-Fahendri dengan mahar tunai. Ya, sah. Besok istri dipakai di sini, Pak. Ini kecanggihan zaman. Bisa, Pak. Yang penting 5 rukun nikah itu terpenuhi. Itu namanya tafsir kontemporer namanya. Nanti akan muncul nanti, Pak. Akan muncul nanti. Bahkan sudah ada yang praktek malah. Sudah ada yang praktek, Pak. Dia nggak usah pulang kampung nikahnya, nggak usah, tinggal nikah via online. Ya, apakah video call, apakah Google Meet. Ya. Tapi jelas ya, jelas 5 rukun nikah jelas terpenuhi. Nanti selesai nikah udah sah, nanti sang istri kirim lewat mobil, kirim lewat pesawat. Bisa. Ya. Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu, hebatnya silaturahim itu Masya Allah. Ya, Masya Allah. Memang itu sunnah, hadis menyuruh. Cuma kadang-kadang karena waktu liburnya hanya ketika Lebaran, Idul Fitri, di situ semaraknya, ya nggak ada masalah. Kalau bisa tiap saat, sepanjang masa, kalau bisa. Tapi kalau hari lain kan kerja Ustaz, tanggal hijau terus, kerja terus karena waktu. Ketika libur yang bisa, ya nggak apa-apa. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, silaturahim itu dahsyatnya, luar biasa manfaatnya. Ya, luar biasa manfaatnya. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk ahli silaturahim atau silaturahmi dalam rangka mewujudkan cita-cita mulia yang Allah katakan, yang Nabi sampaikan melewati hadis yang sahih. Mudah-mudahan kajian ini menambah ilmu kita, memperteguh iman kita, memperkuat tauhid kita, menjadikan kita berakhlak mulia, sehingga kita saling berjabat tangan, saling bersahabat, saling mendoakan. Terakhir, ketika lebaran kemarin, ini rahasia umum. Rahasia umum ini, jangankan yang di luar sana, yang di sini saja, saya yakin ada yang Jumat lebarannya. Ada, yakin saya. Ada yang Sabtu lebarannya, yakin saya. Betul nggak Pak? Betul. Ya. Sekalipun ada yang Jumat, yang Sabtu, namun kalimat doanya cuma satu. Kalimat doanya satu. Apa doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa itu? Artinya saling akan. Semoga Allah berbeda tapi bersatu, saling mendoakan. Inilah sebenarnya tujuan daram dirikan. Ini tujuan daram. Mungkin nanti saya ketum yang pertama Bu ya. Mungkin nanti kedepannya akan muncul ketum-ketum yang lain nanti. Ya, tapi pegang teguh. Ini visi misi daram. Daram pemersatu, bukan pemecah belah. Daram itu pemersatu, berbeda golongan, berbeda kelompok, berbeda ormas, berbeda partai, tapi satukan dengan ukhuwah Islamiyah. Landasannya Al-Quran dan Sunnah. Itu daram. Ya, sampai sini cukup demikian kajian kita. Waktu masih ada sedikit lagi. Silakan Bapak Ibu yang hendak bertanya boleh.
Baik, terima kasih. Kita langsung kepada guru kita yang sudah memulai tentang dahsyatnya produksi. Mungkin untuk memperkaya ya untuk lebih mendalamnya materi ini di antara para jamaah ada yang ingin bertanya ya 1, 2 atau 3 orang kami buka untuk ya tanya jawab. Silakan boleh sebut nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya, pertanyaannya bagus. Pertama, di antara tanda negara demokrasi harus ada beda pendapat, harus dipahami itu. Kalau nggak ada beda pendapat, bukan demokrasi namanya. Di antara calon capres itu mengatakan lawan teman demokrasi. Ya, kalau begitu silakan hidupkan lampu kita, perterang lampu kita, jangan matikan lampu orang lain. Silakan tambah watt lampu kita biar tambah terang dia, semakin diterangi orang lain, tapi jangan matikan lampu orang lain. Kalau lampu orang lain matikan, mereka punya hak membela diri. Akibatnya muncul perdebatan, muncul permusuhan. Hilanglah silaturahim. Makanya saya punya rumus, ya, tambah teranglah lampu kita, kasih wattnya biar terang semuanya, maka menerangi orang lain, ya, tapi tidak mematikan lampu orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan kita mencontoh burung pipit dan mencontoh katak. Wah, gimana itu? Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ini luar biasa, pembakaran besar-besaran. Sementara Nabi Ibrahim pembela agama Allah, dibakar oleh Raja Namrud yang kafir, yang musyrik. Tapi ketika itu ada dua makhluk kecil, katakanlah burung pipit, katakanlah katak, dia kecil. Secara akal mustahil bisa membantu Nabi Ibrahim. Secara akal mustahil bisa memadamkan api, mustahil Pak. Tapi dia punya sikap. Apa sikapnya? Yang penting saya berbuat yang terbaik. Yang penting saya ingin menampakkan ke Allah, saya ingin membela agama Allah, membela orang yang bela agama Allah. Sehingga burung pipit itu Pak, mengambil air di mulutnya sedikit, terbang dia ke api, disiramnya, pergi lagi, kayak damkar ya, kayak damkar itu, ambil lagi air, bawa terbang lagi, siram lagi. Burung pipit sadar
Mustahil api padam oleh saya. Mustahil. Tapi kata Abu Bakar, yang penting saya udah berbuat. Udah berbuat Allah menilai. Bukankah Allah menilai perjuangan? Hasil Allah menentukan. Itulah burung pipit. Dia menampakkan jati dirinya. Saya berbuat itu yang baik. Memang yang baik menurut pandang saya. Kata burung pipit. Nah terus kata pun begitu Pak. Loncat sana dikencinginnya. Loncat sini kencinginnya. Mustahil api padam oleh kata. Tapi kata tahu. Saya sudah berbuat. Makanya dalam rangka memilih pemimpin masa depan. Ayo berbuatlah semampu kita. Jangan tidak berbuat. Hanya ngoceh-ngoceh aja. Ikut milih enggak, berbuat enggak, tapi ngoceh setelah itu. Enggak tepat. Yang tepat bagaimana? Yang tepat ikut berbuatlah. Ikut andil di situ. Nah silakan, andil di mana? Tanya hati nurani masing-masing. Yang kita dukung, yang kita angkat, yang kita pilih. Siap kepada Allah dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, itu aja. Ingat, ini urusan akhirat Pak, bukan dunia Pak. Dunia memilih pemimpin, tapi akibatnya akhirat. Ya, jadi yang kita angkat, yang kita pilih itu orang-orang yang betul-betul bisa mengangkat, membela agama Allah, membela kaum muslimin, memberikan kebahagiaan untuk masyarakat. Siapa mereka? Tanya hati masing-masing. Dan siap ke Allah nanti tanggung jawabnya. Nah, begitu sikap kita. Ada usaha kita bermusuhan. Kadang-kadang ini pengalaman tahun 2019 ya. Ini pengalaman Pak. Dua capres yang berlaga, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, berlaga, kayak orang mau berantem habis-habisan. Luar biasa itu. Ya, dua kubu muncul. Ya. Ketika menang satu, yang satu ikut menjadi menteri. Mereka makan bersama, berdamai. Kita di bawah masih kotok-kotok sampai sekarang. Itu kurang tepat. Makanya bagaimana menyikapinya Pak? Menyikapinya apa? Silakan dukung yang kita anggap baik, bagus agamanya, bagus ilmu kenegaraannya, bagus leadershipnya. Angkat mereka. Tapi setelah selesai nanti pemilu, pilpres, siapa terpilih? Itulah yang Allah izinkan pimpin kita. Akui, hilangan berantem. Jangan berantem lagi. Itu aja. Akui, semuanya baik. Ada maksud Allah untuk itu. Jadi nggak usah berantem dilanjutkan. Cukup ya selesai pertarungan. Ya kalaupun yang terpilih bukan pilihan kita, ya hargai sajalah. Hargai. Ambil hikmah semuanya. Nah, itu aja. Jadi yang terpenting adalah jangan sampai kita saling membenci karena itu sehingga bertahun-tahun kita benci. Itu termasuk pemutusan hubungan silaturahim. Termasuk itu. Ya. Ya, sebentar lagi masih ada. Kalau ada, silakan. Baik, jadi silaturahmi yang dijelaskan oleh guru kita, ya mungkin bisa saya katakan yang pertama poinnya adalah yang khusus menjadi selas. Ya, kalau aku hubungan di antara kita secara manusia, hubungannya tidak baik, dan kedua yang terserak menyatu. Ya, dan bercerai-berai itu jadi sangat. Dan yang ketiga yang taruh menjadi. Kalau ibarat air itu taruh gara-gara awak bersilaturahmi jadi. Ya, ini poinnya. Ya, silaturahmi yang disampaikan oleh dia. Laisa al-muwassil bil mukafi walakinnal muwassil al-qasim maqam. Tidaklah dinamakan silaturahmi ya membalas kebaikan dengan kebaikan. Tetapi yang dinamakan silaturahmi itu adalah menyambung yang terputus. Kalau orang baik kepada kita itu biasa. Anda sobat, kami pun sobat. Apabila kita ingin dihormati orang, hormati orang berbeda.
Tetapi yang silaturahmi, hubungan yang selama ini putus gara-gara perbedaan politik, gara-gara ya perbedaan pertengkaran dan lain sebagainya, lalu dia sambung kembali. Ya, yang putus dia sambung, maka itulah hakikat silaturahmi yang sebenarnya. Nah ini ya sebagai tambahan saja dari saya ya tentang silaturahmi penting ini. Apalagi untuk kedepan ini tahun-tahun politik, ya, ini banyak persoalan yang muncul. Ya, bapak dengan anak saja bisa beda pilihan. Istri dengan suami bisa beda pilihan. Pilihan boleh berbeda, tetapi permusuhan. Ya, tetap kita jaga kekompakan, ya, persatuan kita, jangan gara-gara perbedaan kita korbankan yang berusaha. Ya, nah ini saja tambahan itu ya. Ya. Saya cukup. Ada dari Bundo Erni. Ada Ketua Bundo Kano DKI Jakarta, silakan. boleh ke depan. Ada ada mic-nya? Ada mic nggak? Atau ini aja pakai nih. Ini pakai nih. Hah? Ini aja. Ini aja, tolong. Silakan Bundo Erni. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami kesadaran kerjasama itu salah satu program kami adalah mengumpulkan Al-Quran. Maka Al-Quran tadi maka Al-Quran tadi kami kumpulkan akan dibagikan ke kaum-kaum. Rencana berbagai itu dalam satu tahun ada 1.000 Al-Quran yang dikumpulkan. Alhamdulillah baru berjalan 2 bulan dan sudah dibagikan ke kaum-kaum. Alhamdulillah itu Al-Quran ini menarik orang-orang dari orang dari pamurnya bahagia. Bahkan Al-Quran Baso waktu itu sangat banyak Al-Quran bukan Al-Quran dan anak-anak Al-Quran itu ya. Itu alhamdulillah itu dibagikan termasuk dari ke 7 wilayah. Dan beliau ini ya, wakilnya 1 ya. Jadi pekerjaan Wakasamo itu bisa diambil soal bisa juga dari pekerjaan. Ya, kami menuntut api pada jemaat semuanya. Dan bosan-bosan kawan, harus disediakan di bawah 50.000 atau 100.000 itu untuk upah cepat ya. Ada. Misal Sedoni. Itu nanti kami buatkan pas di bulan Juli kami lagi rapor itu yang akan menerima wilayah yang minta itu daerah Payakumbuh itu daerah Pariaman itu daerahnya sama-sama kreatif banget ya. Jadi ini nih. Ayo. Tolong baca. Itu bukan cetak ke 50.000. Kalau dari posisi itu apa sih itu apa aja apa sini ya. Nah, itu aturannya upah cetak 50.000. Kalau tadi dibuat itu ambil dari 1.000. Dengan rancang di dalamnya makanya di sana ada. Yuk, bagi pesanan yang berminat silakan bisa menuju ke dia dan yang partisipasi bisa menuju ke daerah bagian pondok yang ingin orang akan melakukan silakan kita cetaknya cuma 50.000. Ya, itu adalah deposit
ke akhirat itu. Sama orang pikir nonton dia lagi. Mulai itu. Iya. Bisa lagi cerita mati ya. Itu mulai 2.000 negara ada. Jadi ingat dunia, aku itu dunia tadi dunia kalau kita kesempatan dunia mau melakukan dulu. Aku kan negara dunia. Tapi kalau bisa kasih kalau sama itu lagi dulu kan. Oke, itu ada kamu sampaikan dunia. Itu memang kamu selesai kamu tanggung jawab awal dan kamu pulang kamu baru ya. Cuma kalau bicara apa kayak orang yang begitu tidak ada tapi cuma mampu itu udah dapat orang lupa lupa. Kamu sendiri gimana? Itu proses itu dirahasiakan. Untuk orang tapi jangan lupa kayak DPR. Oke, itu dia yang harus akan cepat balas kata sih terus silakan ya. Ya. Alhamdulillah itu informasi dan ajakan dari Budokan Duang DKI Jakarta. Jadi kajian ini terlaksana kerjasama 3 organisasi sebenarnya. 3 kelompok masyarakat. Pertama, DPP Daerah Minang. Kedua, Masjid Fatahillah Blok B. Ketiga, Budokan Duang DKI Jakarta. Ya, nah, itu ajakan beliau. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membeli Quran dan untuk diwakafkan kepada orang-orang kampung awak yang di kampung halaman. Yang memang insya Allah mereka butuhkan betul. Ya mudah-mudahan Allah memberikan bukakan jalan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Cukup ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita Oh iya. Quran Nabi dah. Iya iya. 2 ya. Untuk keseluruhannya majelis kita ini mari kita doa dari doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang memandu bicara dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.